Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angga Novisius Nedi Barus. Di sini saya akan mengerjakan tugas AutoCAD bagian yang kedua, seperti pada gambar ini, yang sudah dikirim oleh dosen. Pertama-tama kita akan membuat pandangan depannya dulu. Jadi kita akan membuat bagian sini dulu, kiri. Langsung saja kita menggunakan yang pertama radius. Ya. Radius ukuran 20. Lalu yang kedua kita menggunakan radius 15. Dan yang terakhir kita menggunakan lingkaran dengan diameter seperti pada gambar, itu diameter 14. Ya, kemudian kita akan membuat garis tengah seperti ini, lalu membuat garis panjang 7,5 ke samping. Tujuannya apa? Seperti di gambar di sini, jarak ini sehingga membentuk seperti elips ini adalah 15. Jadi kalau dikali 2, 7,5 adalah 15. Ini nanti tujuannya akan kita mirror. Nah, jika sudah, kita trim atau potong bagian sininya. Kemudian garis ini. Ya. Lalu kita mirror bagian sininya saja. Kita enter, baru klik bagian sininya. Ya, sudah selesai. Lalu ini bisa kita delete. Kemudian kita sambungkan. Jika sudah, kita lanjut bagian lingkaran yang besar ini. Pertama-tama kita bikin garis dulu dari sini sampai ke sini, ukurannya 56. Jadi dari titik sini kita akan tarik dengan ukuran 56. Baru kita akan membuat diameter ya. Tadi diameter 60 dan yang satu lagi diameternya 30. Ya. Jika sudah seperti ini, kita akan menarik garis dari sini ke sini ya, seperti pada gambar ini, menyambung bagian sininya ke sana. Jadi kita akan menarik garis ya dari sini ke sini, kemudian yang di bawah juga sama. Ya, jika sudah, kita hapus saja yang ini, kemudian kita trim. Yang perlu kita trim itu yang ini. Udah selesai untuk bagian sisi sini sesuai dengan gambar. Kemudian kita akan bikin sebelah sisi kanannya. Caranya seperti tadi. Pertama kita membuat garis dulu di tengah. Bentar, kita akan menunggu ya sampai muncul tanda ini. Garis tengah. Kemudian kita trim bagian sini. Juga bagian sini, garis ini. Lalu kita mirror. Enter. Patokannya ini kita tarik ke bawah. Klik. Udah. Maka gambar sudah sesuai. Selanjutnya di sini ada keterangan round and fillets.
Jadi kita perlu memfillet yang ini ya, bagian ini dengan ukuran R-nya 2,5. Jadi kita klik fillet, kita klik menu radius pada bawah sini, kita klik 2,5, lalu kita ininya bisa kita ulang, hapus, bikin ulang dengan diameter 60. Ya, ini kita akan fillet tadi 2,5. Ya, ini merupakan pandangan atas ya, sorry tadi bukan pandangan depan dulu, tapi kita membuat pandangan atas dan ini sudah jadi. Lanjut kita akan membuat pandangan depan. Untuk membuat pandangan depan agar sama, kita hanya perlu begini, sudah di midpoint baru kita tarik. Nah seperti itu. Dan untuk panjangnya kita ngikutin sini, kemudian tarik ke bawah ya, maka akan sama ukurannya. Tapi ini sepertinya kurang ke bawah, maka akan kita ulang ya. Di sini sudah cukup. Di sini pada gambar kita bisa lihat yang pertama ini tingginya 15, baru setelah itu ditambah dengan ini 20. Maka kita akan bikin dengan line tambah 15, lalu kesini dulu samakan dengan ini ya agar lurus, lalu ke atas lagi 5 sehingga tingginya jadi 20. Nah jika sudah, kita samakan dengan ini. Nah, jadi ukurannya sama dengan yang atas ya. Nah, ini kita samakan dengan ini, tarik ke bawah, set. Lalu untuk tingginya tadi pada gambar 40 ya, dari bawah sampai atas. Nah, karena di sini kita sudah berada pada ketinggian 15 di sini tadi, maka 40 kita kurang 15 sehingga hasilnya 25 ya. Dan untuk panjangnya sendiri 60 tadi karena diameter 60. Lanjut, sorry 25 ya, ininya ke bawahnya 25 tadi, lalu kita samakan aja ini, jadi ukurannya sama. Ini juga set, ini juga ya. Kita sudah membuat ini, tapi kita perlu membuat garis di sini ya. Nah, habis itu yang perlu kita lakukan juga, kita perlu memfillet. Filletnya di bagian sini, kita klik dulu 2,5 ya, sorry tekan fillet, sebentar ya, mungkin tidak bisa langsung ya.
Ya, berarti cara yang benar tadi adalah kita memfilenya dulu, baru membuat garis lurus. Ya, seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat garis putus-putus. Karena seperti yang kita tahu ini kan lubangnya sampai ke dalam ya. Ini ada 3 ini. Nah, karena itu kita menggunakan garis putus-putus. Di sini kita bisa klik by layer, order, load, bagian pertama saja. Lalu kita klik OK, OK. Lalu kita menggunakan ini. Baru kita klik menu line. Caranya ya sama, kita bisa samakan di sini lalu tarik ke bawah. Ya. Nah, sama bagian sini juga. Baik. Kita lanjut lagi bagian ini juga ya. Ini merupakan lubang sampai ke bawah. Ya. Ya. Jadi kita sudah menyelesaikan pandangan depan atas, kemudian kita akan menggambar pandangan samping. Karena tugasnya adalah 2 dimensi. Jadi bagian samping kita gambar. Ya, panjangnya adalah untuk jenis ininya kita normalkan lagi. Kita mengerjakan. Ini adalah 40. Sorry, 60 ya. Karena untuk tampangan samping ini kita akan berimajinasi jika posisi sini tuh berada di hadapan depan kita, di sini atau di bagian ininya ya. Ini kita di depan posisi ini untuk tampang samping. Jadi panjangnya bukan 40 ya, tapi 60. Karena apa? Kalau kita berdiri di sini, maka yang kelihatan panjangnya semua adalah ini, 60. Kita bikin 60. Dan untuk tingginya tadi sudah jelas 40 ya. Sini 60. Dan kesini. Semua bisa menggunakan rectangle, tergantung namanya kalian ya. Di sini ada. Saya menggunakan line aja. Nah, tadi ini tingginya 40. Jika sudah, kita akan membuat bagian dalamnya ya. 15. Ya, jadi kita akan membuat garis dulu ke sini 20 tadi, baru ke atasnya 15 sesuai dengan ini ya. 15 dan panjangnya ke sini adalah 40. Kenapa 40? Karena kita tadi menggunakan radius 20. Itu jari-jari. Nah, sementara kalau dari samping kita melihatnya secara utuh, jadi diameter ya. Makanya kita menggunakan ukuran 40. Lalu yang kedua, kita akan membuat yang ini ya. Bagian ini. Tadi bagian yang luar ini udah. Lalu bagian dalamnya lagi. Ya, di sini kita ketik 15. Baru ke atas. Ke atasnya 5 ya, sejajar dengan ini. Tadi. Lalu ke sampingnya 30 panjangnya ya. Karena tadi radiusnya kita menggunakan 15. Sehingga
lingkaran yang kita gunakan ya, sehingga diameternya 30. Ya, ini sudah. Lalu kita tinggal memberikan garis putus-putus. Kenapa? Karena di sini tadi sama seperti ini, di sini juga terdapat lubang. Ya. Sorry. Bagian sini ya. Ada satu lagi. Ya. Sementara kita cek dulu. Sorry, bukan di bagian sini ya, garis putus-putusnya. Tapi di sini ya, dari atas ke bawah. Kita bikin lagi satunya. Ya, sudah. Lalu kita akan membuat di sini juga garis putus-putusnya. Kita bikin dulu garis mantel 7,5, lalu ke sini 15. Nah, kita menggunakan garis putus-putus lagi. Ya, jadi seperti ini sudah selesai. Nah, untuk memperindah tadi garis putus-putusnya, kita bisa klik dulu semua agar garis putus-putusnya lebih banyak ya. Klik dulu semuanya, baru kita klik kanan, masuk ke properti. Nah, untuk di line tab-nya kita bikin 0,5. Nah, sudah kita silang ya, jadi lebih banyak dan lebih rapi juga. Atau mungkin mau lebih banyak lagi, bisa dikurangin lagi oleh teman-teman ya. Yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah membuat ukuran sesuai gambar di sini. Yang pertama tadi ada 15, 20, jadi kita akan membuat dengan menggunakan dimensi. Jadi kita ubah dulu garisnya biar tidak putus-putus. Ya, seperti kita lihat ukurannya tidak terlihat ya. Nah, cara men-settingnya kita bisa klik notate bagian atas ini, lalu kita klik panah kecil di sini, modify. Untuk hanya memperlihat saja, kita bisa setting bagian simbol dan raw. Di sini saya menggunakan ukuran 3, terus klik enter. Lalu yang kedua bagian teks. Di text height-nya kita klik 3 juga sama. Dan primary unit. Di bagian precision kita bisa menggunakan yang mana saja. Ini artinya mau berapa angka di belakang koma atau di belakang titik, terserah sesuai selera. Di sini saya tidak menggunakan sama sekali. Jika sudah kita klik OK dan kita close, maka ukurannya akan muncul. Jika sudah, kita akan lanjut membuat ukuran-ukuran lainnya. Ya.
Nah, kalau kita belajar gambar teknik, kita bisa lihat bahwa untuk pengaturan angka atau tata letak angka, ini tidak seperti ini ya. Nah, yang benar itu kita balik lagi ke modify tadi. Nah, untuk teks kita akan menggunakan aligned with dimension line. Nah, seperti yang saya pelajari pada gambar teknik, seperti ini aturannya. Seharusnya penulisan angkanya. Nah, jika sudah, kita lanjut membuat ukuran lagi. Untuk radius, kita menggunakan menu radius di line ini. Kita akan klik. Sebentar ya. Ya. Lalu kita bikin diameter yang ini. Kalau untuk diameter ya sesuaikan ini diameter. Ya sudah. Lalu kita cek lagi mana yang belum diberi. Itu ini. Ya. Ya, sudah sesuai pada gambar, sudah semua 2015 ini. Ini udah. Juga udah semua ya. Atau kalian mau menambahkan variasi bisa, atau membuatnya lebih menarik atau bagus dengan memberi warna misalnya. Atau kalian bisa blok semua, pilih by layer, lalu bisa membuat warna sesuai keinginan kalian. Mungkin saya akan menggunakan warna hijau di sini. Ya, mungkin ini job nomor 2 dari AutoCAD yang diberikan dosen, dan ini dia hasilnya. Dan sekiranya ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas, saya minta maaf. Dan video ini saya akhiri, dan terima kasih.